Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video kita. Video dari kelompok 8 mata kuliah Perbandingan Hukum Tata Negara yang diampu oleh Bapak Irfan Khairul Umam LLM. Nah, pada kesempatan kali ini kita yang beranggotakan 4 kelompok, Andi Fauzia Fatikasari, Ulfa Irianti, Thoriq Aulia, dan saya sendiri Farwas Huda. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai salah satu bab di mata kuliah kita, mata kuliah Perbandingan Hukum Tata Negara, yakni tentang otonomi daerah. Nah, kita di sini akan membahas otonomi daerah di Indonesia, yakni dari masa Orde Lama hingga masa Reformasi. Pada video kita kali ini apa saja sih yang akan dibahas, yakni pertama, bagaimana perkembangan otonomi daerah pada masa Orde Lama, kedua, bagaimana perkembangan otonomi daerah pada masa Orde Baru, dan yang terakhir, bagaimana sih perkembangan otonomi daerah pada masa Orde Reformasi. Sebelumnya kita akan mengantarkan dulu tentang apa sih itu otonomi daerah. Nah, otonomi daerah ini merupakan suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah. Nah, untuk apa? Untuk supaya agar mampu pemerintah daerah itu mengelola pemerintahannya sendiri tanpa campur tangan dari pemerintahan pusat. Kemudian menurut UU nomor 32 tahun 2004, pengertian otonomi daerah ini adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur, mengurus sendiri dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan pemerintah. Nah, kemudian otonomi daerah sendiri ini memang sudah menjadi cita-cita yang dibahas sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan yang oleh para founding father kita telah menjatuhkan pilihannya kepada prinsip pembesaran kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini sudah mulai diatur yakni pada UU nomor 1 tahun 1945 tentang kedudukan peraturan mengenai Komite Nasional Daerah, kemudian UU nomor 22 tahun 1948 tentang pemerintahan daerah, kemudian UU nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, terus UU nomor 22 tahun 1900 tentang pemerintahan daerah yang kemudian diganti dengan UU 32 tahun 2004 yang telah berubah menjadi UU nomor 9 tahun 2015. Nah, sejalan dengan diberlakukannya undang-undang otonomi tersebut, tentunya memberikan kewenangan penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih luas, nyata, dan bertanggung jawab. Nah, yang pada dasarnya di Indonesia ini sudah terlaksana, namun tentu saja masih memerlukan perbaikan-perbaikan di dalamnya. Nah, dari itu kita akan langsung serahkan kepada pemateri-pemateri kita. Yang pertama tentang perkembangan otonomi daerah pada masa Orde Lama yang akan dibahas oleh Andi Fauzia. Kemudian perkembangan otonomi daerah pada masa Orde Baru yang akan dibahas oleh Ulfa Irianti, dan yang terakhir perkembangan otonomi daerah pada masa Reformasi yang akan dibahas oleh Thoriq Aulia dan saya sendiri. Baik, langsung saja kepada terima kasih kepada moderator telah mempersilahkan saya untuk membawakan materi tentang otonomi daerah pada masa pemerintahan Orde Lama. Pada era pemerintahan Orde Lama diwarnai dengan perubahan konstitusi, dan di mana hal tersebut mempengaruhi sistem pemerintahan yang ditetapkan di daerah-daerah, di mana pada era 1945 sampai 49 bangsa Indonesia masih berusaha melawan Belanda dengan sekutunya yang menjadi Indonesia. Maka dibentuk dua undang-undang yang mengatur pemerintah daerah, yaitu Undang-Undang yang pertama tahun 1945 tentang kedudukan peraturan mengenai Komite Nasional Daerah, dan Undang-Undang nomor 22 tahun 1948 tentang pemerintah daerah. Masa berlaku Undang-Undang nomor 1 tahun 1945 ini sangat singkat karena hanya memuat 6 pasal yang ditetapkan pada 23 November 1945 yang mengatur pembentukan Komite Nasional Daerah, di mana pada saat itu Indonesia belum memiliki perangkat kenegaraan yang memadai. Dengan demikian diaturlah bahwa pada masa awal kemerdekaan KNIB menyelenggarakan semua tugas-tugas lembaga negara sampai terbentuknya lembaga negara seperti yang diatur dalam Undang-Undang tahun 1945. Terdapat pada pasal 3 aturan peralihan Undang-Undang 1945 yang berbunyi, sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk, menurut undang-undang ini segala kekuasaan yang dijalankan oleh Presiden dan dengan bantuan Komite Nasional. Kemudian pada Undang-Undang nomor 22 tahun 1945
48 tentang pemerintah daerah. Undang-undang ini tidak mendapatkan pengesahan dari DPR, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang 1945 yang memuat hal-hal, yaitu yang pertama, pemerintah daerah dinyatakan terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah, terdapat pada pasal 2 ayat 1. Yang kedua, kepala daerah menjabat ketua Dewan Pemerintah Daerah, terdapat pada pasal 2 ayat 3. Dan yang ketiga, anggota Dewan Pemerintah Daerah dipilih dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan apabila anggota Dewan Pemerintah Daerah berhenti dari keanggotaannya sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka dengan sendirinya yang bersangkutan juga berhenti dari keanggotaan Dewan Pemerintah Daerah atau sebaliknya. Terus yang keempat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membuat pedoman untuk Dewan Pemerintah Daerah guna mengatur cara menjalankan kekuasaan dan kewajibannya yang sebelumnya diberlakukan harus mendapatkan persetujuan Presiden, terdapat pada pasal 15. Yang kelima, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan undang-undang pembentukan bagi tiap-tiap daerah, terdapat pada pasal 23. Yang keenam, sekretaris daerah tidak dikenal. Yang ada adalah sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang merangkap menjadi sekretaris Dewan Pemerintah Daerah yang diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas usul pemerintah daerah, terdapat pada pasal 20. Dari ke-6 poin tadi bisa diambil kesimpulan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1945 tentang pemerintah daerah, kewenangan DPR sangat besar, yang mana undang-undang ini dibuat dengan sistem parlementer karena kewenangan kepala daerah sangat minim bila dibandingkan dengan kewenangan kepala daerah dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, dan juga dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1948 ini diatur dengan tegas dalam pasal 26 bahwa DPRD dapat membela kepentingan daerah dan penduduknya di hadapan pemerintah dan DPR. Dalam kurun waktu 1950 sampai 1959, pemerintah tidak mengeluarkan satu undang-undang yang mengatur tentang pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada pasal 131, 132, dan 133 Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950, yang mana dalam ketiga pasal tersebut ditegaskan, yaitu yang pertama, peraturan perundang-undangan yang ada di daerah-daerah yang sebelumnya tetap berlaku sampai ada penggantinya. Yang kedua, pemerintah akan memberikan otonomi seluas-luasnya kepada pemerintah daerah. Terus yang ketiga, mempertegas kedudukan daerah-daerah swapraja atau bekas kerajaan yang pemerintahannya memiliki kekhususan. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 22 tahun 1948 yang hanya berlaku di wilayah Republik Indonesia dinyatakan tetap berlaku. Demikian pula Undang-Undang Nomor 44 tahun 1950 yang berlaku di wilayah Indonesia Timur juga tetap berlaku, serta peraturan-peraturan peninggalan Belanda yang ada di daerah-daerah bagian lainnya. Sampai dengan tahun 1956, peraturan pemerintah daerah masih berjalan sendiri-sendiri sesuai dengan keadaan sebelumnya, sampai dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintah daerah. Otonomi daerah pada masa Orde Lama, jika menurut sejarah pelaksanaan pemerintahan daerah di Indonesia, itu tidak terlepas dari pelaksanaan pemerintahan daerah sebelum kemerdekaan, di mana pada waktu itu sistem yang dibangun sangat dipengaruhi oleh politik pendudukan dari negara penjajah, yaitu Belanda. Yang mana Belanda menerapkan sistem sentralisasi yang menekankan tentang kemudahan kontrol atas daerah-daerah yang mereka jajah, yang mana sistem sentralisasi tersebut mereka tuangkan di dalam regeling-regelimen yang menandakan bahwasannya setiap daerah-daerah yang mereka jajah jika ingin membuat suatu kebijakan maka harus dengan persetujuan serta pengesahan dari pemerintah pusat Belanda yang pada saat itu disebut dengan Nederland. Juga ketika daerah-daerah yang Belanda jajah tersebut ingin melakukan suatu improvisasi terhadap pemerintahan mereka, itu tidak terlepas harus dari persetujuan dari pemerintah pusat yang berada di Nederland. Kemudian pada masa Orde Lama dilahirkanlah dua undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah, yang mana yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang kedudukan peraturan mengenai Komite Nasional Daerah. Undang-undang itu sangat singkat, hanya memuat 6 pasal yang kemudian ditetapkan pada tanggal 23 November 1945, yang mana undang-undang ini mengatur tentang pembentukan dari KND. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa pada masa awal kemerdekaan Indonesia itu memiliki perangkat kenegaraan yang masih belum memadai, sehingga itu diaturlah KNIP pada saat itu bertugas untuk menyelenggarakan semua tugas-tugas lembaga negara sampai terbentuknya lembaga negara seperti yang dimaksud di dalam Undang-Undang Dasar. Kemudian yang kedua,
yaitu dibentuklah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang pemerintahan daerah, yang mana undang-undang ini tidak mendapat pengesahan dari DPR, tetapi oleh BPKNIP. Yang dapat kita cermati dari undang-undang kedua ini yaitu kewenangan DPRD itu sangat besar, dan bisa kita tarik kesimpulan bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 ini dibuat berdasarkan sistem parlementer. Dikatakan demikian sebab kewenangan kepala daerah itu sangat minimal bila dibandingkan dengan kewenangan kepala daerah dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 ini juga diatur dengan tegas dalam pasal 26 bahwa DPR pada pasal tersebut dapat dikatakan bahwa pemerintah pusat sangat menghargai keberadaan daerah. Padahal anggota-anggota DPR pada saat itu juga merupakan wakil rakyat yang juga dipilih dari daerah-daerah. Selain itu, dalam pasal 27 juga mengatur bahwa daerah-daerah dapat mengadakan kerjasama. Dengan demikian, yang dapat ditarik dari undang-undang ini adalah yang pertama itu sangat menghargai keberadaan daerah-daerah di Indonesia sebagai satu kesatuan masyarakat yang berbudaya dan memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Yang kedua itu kekuasaan kepala daerah itu diminimalkan, yang dikedepankan adalah kekuasaan dari DPRD. Yang ketiga adalah memiliki nuansa parlementer. Dengan demikian, sebenarnya tidak sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang menganut asas presidensial, tetapi penyimpangan ini mungkin masih dalam tahap awal kemerdekaan. Dengan demikian, pelaksanaan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah pada Orde Lama itu agak sulit untuk mengadakan penilaian secara umum. Akan tetapi, melihat beberapa muatan undang-undang yang pernah berlaku pada saat itu, maka dapat disimpulkan bahwa pada masa Orde Lama, utamanya pada saat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, daerah-daerah itu masih diberi keleluasaan yang besar untuk berotonomi. Akan tetapi, pasca Dekret Presiden 5 Juli 1959 telah diterbitkan, maka pada saat itu nuansa pemerintahan daerah itu telah berubah. Maka dari kegagalan pemerintahan Orde Lama, maka dibentuklah pemerintahan Orde Baru sebagai koreksi atas kegagalan dari pemerintahan Orde Lama dalam menangani kasus otonomi daerah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita mendengar penjelasan mengenai otonomi daerah yang terjadi di masa Orde Baru, beranjak kepada penjelasan mengenai otonomi daerah pada masa reformasi, di mana pada reformasi terjadi banyak sekali perubahan-perubahan yang signifikan dalam bidang ketatanegaraan, ya, dengan runtuhnya rezim Soeharto lalu digantikan oleh pemerintahan Pak Habibie, yang mana di sana mulai beranjak amandemen Undang-Undang Dasar dilakukan, yang mana presiden kedudukannya berada satu tingkat dengan DPR, sehingga dalam hierarki ketatanegaraan muncullah pergerakan-pergerakan yang mana untuk mendorong demokrasi yang lebih maju. Nah, pada era reformasi, dalam hal ini mengenai otonomi daerah, dalam sejauh reformasi dimulai sampai era pemerintahan Megawati, terdapat beberapa perubahan-perubahan, yaitu dengan munculnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang menjelaskan tentang kewenangan pemerintah pusat dan daerah, lalu disusul ya, oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menjelaskan mengenai kekuasaan keuangan dalam pemerintahan daerah. Nah, dua undang-undang ini merupakan suatu terobosan yang baru sebagai langkah untuk memberikan jalan untuk daerah-daerah yang mana dapat berkembang sesuai dengan keinginan daerahnya masing-masing. Adapun dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, di sana banyak sekali poinnya. Di sini saya mencatat ada 12 poin, yang mana yang pertama, kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, dalam keamanan dan pertahanan, kewenangan peradilan, kewenangan moneter dan fiskal, kewenangan agama, serta kewenangan bidang lain. Nah, kewenangan bidang lain ini
meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional yang jangkauannya itu makro, ya. Sehingga seperti sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia itu dalam undang-undang ini diberikan kepada kewenangan pemerintah pusat. Nah, poin yang ketiga ialah kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada pemerintahan daerah dalam rangka desentralisasi harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia yang sesuai dengan kewenangan yang diserahkan tersebut. Sehingga kewenangan daerah melakukan tugasnya sendiri, ya. Dalam hal ini diurusi oleh Pemda, ya, pemerintah daerahnya sendiri, yang mana pemerintah pusat hanya mengawasinya saja. Nah, lalu poin yang keempat adalah kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur dalam rangka desentralisasi harus disertai dengan pembiayaan yang sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan tersebut. Lalu ada kewenangan provinsi sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan lintas kota, serta kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya. Poin yang keenam merupakan kewenangan provinsi sebagai wilayah administratif mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur selaku wakil pemerintah. Yang kedelapan, daerah berwenang mengelola sumber daya nasional yang tersedia di daerahnya masing-masing dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan hidup dengan peraturan-peraturan undang-undangan. Nah, kewenangan daerah di wilayah laut meliputi eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut sebagai wilayah atas laut. Lalu ada pengaturan kepentingan administrasi, pengaturan tata ruang, penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah atau yang dilimpahkan kepada kewenangan dari pemerintah pusat. Lalu yang terakhir adalah bantuan penegakan keamanan dan kedaulatan negara. Nah, lalu poin yang 9 adalah kewenangan daerah, kabupaten dan kota di wilayah laut adalah sejauh sepertiga dari batas daerah provinsi, dari batas laut daerah provinsi. Nah, pengaturan lebih lanjutnya itu diatur dengan peraturan pemerintah pusat. Poin yang ke-10 adalah kewenangan pemerintah dapat menugaskan kepada daerah tugas-tugas tertentu dalam rangka tugas pembantuan disertai pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan kepada pemerintah pusat, yang mana setiap penugasan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sehingga di sini sistem otonomi daerah itu harus selalu terkoneksi gitu dengan pemerintah pusat. Otonomi daerah dari zaman Orde Lama hingga reformasi terdapat beberapa kesamaan antara zonasi waktu tersebut. Nah, yang saya temukan dalam persamaan otonomi daerah dari zaman Orde Baru sampai Orde Lama sampai masa reformasi, di sini titik persamaannya adalah pertama sama-sama masih terdapat ketimpangan ekonomi, kemiskinan, dan ketidakadilan. Lalu yang kedua, masih adanya KKN di antara pemerintahan daerah. Sampai sekarang pun KKN atau praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme itu masih marak dari dulu sampai sekarang. Nah, yang ketiga, saat Orde Lama, walaupun kecil, korupsi sudah ada. Dalam artian, ketika zaman Orde Lama itu para oknum pejabat yang di daerah itu melakukan praktik-praktik KKN dalam skala yang kecil. Nah, tetapi di sana sudah ketahuan. Tetapi pada zaman Orde Baru, hampir semua jajaran pemerintah itu koruptor, ya, dalam artian melakukan praktek KKN. Nah, akhirnya ketika zaman reformasi, beberapa upaya pemerintah dalam menegakkan tindak pidana korupsi itu mulai dibongkar dan dipublikasi di mana saja dan melalui
massa, media elektronik dan lainnya, tetap saja banyak sekali orang yang melakukan tindak pidana korupsi. Nah, lalu selanjutnya adalah kebijakan pemerintah. Sejak pemerintahan Orde Lama hingga reformasi, kewenangan menjalankan anggaran negara tetap ada pada presiden, yang mana masing-masing melahirkan individu atau pemimpin yang sangat kuat dalam setiap periode pemerintahan, sehingga menjadikan presiden seperti manusia semata. Nah, sehingga masih ada praktek-praktek yang bisa saja dipolitisasi. Daerah itu memiliki hak sebagai berikut. Pertama, mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahnya. Kedua, memilih pemimpin daerah. Ketiga, mengelola aparatur daerah. Keempat, mengelola kekayaan daerah. Kelima, memungut pajak daerah dan retribusi daerah. Enam, mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah. Ketujuh, mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah. 8, mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 5, pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, menurut Suparmoko, mengartikan otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Menurut Prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat. Sesuai dengan penjelasan UU Nomor 32 Tahun 2004 bahwa pemberian kewenangan otonomi daerah dan kabupaten atau kota didasarkan kepada desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Pelaksanaan otonomi daerah ini diperbarui menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 dan perimbangan keuangan diperbarui juga menurut UU Nomor 33 Tahun 2004. Sehingga dengan adanya otonomi daerah ini, daerah yang memiliki potensi sumber daya alam mengalami kemajuan dalam pembangunan, sedangkan daerah yang tidak memiliki kekayaan mengalami kesulitan untuk memajukan daerahnya. Bahwa menurut UU Nomor 33 Tahun 2014, pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Nah, di samping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas penyelenggaraan pemerintah daerah UU Nomor 23 Tahun 2014 yakni A. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menggunakan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembangunan. Kemudian dalam penyelenggaraan pemerintah daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembangunan. Hubungan desentralisasi dan otonomi pada dasarnya adalah derajat kemandirian dari desentralisasi daerah otonom, yakni daerah yang mandiri tingkat kemandiriannya diturunkan dari tingkat desentralisasi yang diselenggarakan. Semakin tinggi derajat desentralisasi, semakin tinggi daerah otonom. Desentralisasi bertujuan untuk memperlancar pemerintahan, mengingat negara Indonesia mempunyai wilayah yang luas serta masyarakat yang pluralistik dari segi agama, budaya, ras atau suku serta aspek lainnya yang berbeda bentuk dan corak. Dengan demikian, daerah-daerah yang diberi wewenang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat. Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari alat perlengkapan negara tingkat lebih atas kepada bawahannya guna memperlancar pekerjaan di dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Misalnya pelimpahan kekuasaan dari wewenang menteri kepada gubernur, dari gubernur kepada bupati, dan seterusnya. Nah, mengenai pengertian diatur dalam pasal 1 angka 9 UU Nomor 23 Tahun 2014. Jadi dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan atau kepada gubernur dan bupati atau wali kota sebagai pertanggung jawab urusan pemerintahan umum. Nah, kemudian lahirnya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Inovasi daerah mulai didengungkan. Pasca regulasi ini, tumbuh kembang inovasi daerah semakin eksis dan terlihat semakin baik. Namun yang paling penting adalah bisa mengurangi ketakutan daerah untuk terus berinovasi jika di kemudian hari terjadi diskresi atau kebebasan mengambil keputusan sendiri dalam setiap situasi yang dihadapi. UU Nomor 23 Tahun 2014 juga memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap pemerintahan daerah. Resistensi terhadap keberanian pemerintah daerah untuk berinovasi dimungkinkan bisa diminimalisasi ketika inovasi tidak mencapai sasaran. Kemudian UU Nomor 9 Tahun 2015
merupakan perubahan kedua Undang-Undang 23 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Ini undang-undang pertama yang mengatur tentang otonomi 74 daerah. Beberapa pasal dari UU nomor 32 tahun 2004 yang telah berubah menjadi UU nomor 9 tahun 2005. Kemudian pada pasal 22 dalam UU nomor 32 tahun 2004 yang telah berubah menjadi UU nomor 9 tahun 2015 mengatur lebih lanjut tentang penyelenggaraan otonomi daerah sebagai berikut. Nah, dalam penyelenggaraan otonomi daerah, daerah mempunyai kewajiban A. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan kesatuan dan kerukunan nasional serta keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. B. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. C. Mengembangkan kehidupan demokrasi. D. Mewujudkan keadilan dan pemerataan. E. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan. F. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan. G. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak. H. Mengembangkan sistem jaminan sosial. I. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah. C. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah. K. Melestarikan lingkungan hidup. L. Mengelola administrasi kependudukan. M. Melestarikan nilai sosial budaya. N. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya. Dan O. Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan diberlakukannya peraturan pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota yang mengatur pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung dan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang berlandaskan kedaulatan rakyat dan demokrasi, maka perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan mengenai tugas dan wewenang DPRD provinsi dan DPRD kabupaten atau kota yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintahan pengganti Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Nah, perubahan dilakukan sebagai konsekuensi atas perubahan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang mengatur wakil kepala daerah dipilih serta berpasangan dengan kepala daerah, sehingga perlu diatur pembagian tugas antara kepala daerah dan wakil kepala daerah agar tidak terjadi disharmoni dan perlunya pengaturan mekanisme pengisian jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan masa jabatan. Ya, itu saja mungkin dari pembahasan yang terakhir, yakni otonomi daerah pada masa reformasi. Selanjutnya kesimpulan dari video kita kali ini, pertama lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang pembentukan peraturan mengenai Komite Nasional dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang pemerintahan daerah merupakan awal dari terbentuknya otonomi daerah. Dalam UU Nomor 1 Tahun 1945 salah satunya mengatur pembentukan KND, Komite Nasional Daerah, sebagai salah satu perangkat kenegaraan pada masa itu yang disahkan. Selain itu terdapat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang pemerintahan daerah yang disahkan oleh BPKNIP yang memuat mengenai kewenangan DPRD sangatlah besar, sehingga UU ini yang dibuat dengan sistem parlementer. Pada masa Orde Baru, adanya UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah seperti undang-undang yang sebelumnya. Dalam undang-undang pemerintahan daerah ini berdasarkan desentralisasi dengan prinsip otonomi daerah yang nyata dan bertanggung. Akan tetapi dalam pelaksanaannya otonomi daerah Orde Baru ini cenderung sentralistik di bawah pemerintahan yang cukup otoriter, sehingga demokrasi dirasakan tidak berjalan dengan apa yang diharapkan. Dan yang terakhir, otonomi daerah pada periode reformasi ini ditandai dengan lahirnya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Undang-undang ini lahir dari koreksi total atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang pemerintahan di daerah. Hal ini dilakukan guna memberikan otonomi yang cukup luas sesuai dengan cita-cita UUD 1945. Dengan adanya UU Nomor 22 Tahun 1999 dan yang telah disempurnakan beberapa kali sampai dengan hadirnya UU Nomor 9 Tahun 2015 yang saat ini sedang berjalan tentang pemerintahan daerah, menjadi jawaban adanya suatu hubungan yang terjadi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Nah, sekian pembahasan kita mengenai otonomi daerah. Mungkin apabila terjadi kesalahan atau penyampaian materi dari kami minta maaf. Salam dari kami. Akhirul kalam. Wassalamualaikum.